bareng saya berangkat ke Baitul Maqdis, insya Allah. Maret bareng saya berangkat, kita ke Baitul Maqdis. Kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah, baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam satu kali perjalanan. Plus nanti kita ke Mesir, jumpa Fir'aun. Benar, kita akan jumpa Fir'aun. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan, Pak. Ternyata wajah Fir'aun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Lihat saja, Bapak Ibu, kalau lihat kok mirip si Fulan ya. Benar-benar Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Tapi asal Bapak Ibu melihat langsung, benar nih, mirip banget, 100%. Saya juga heran kok bisa mirip. Nah, itu bonusnya kita ke Mesir ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nama Makhluk Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ustadz Zulkifli sebut ada wajah Fir'aun yang mirip seseorang di Indonesia. Siapakah itu? Kembali viral video ceramah Ustadz Zulkifli M. Ali yang menyinggung jasad Fir'aun mirip dengan salah seorang yang ada di Indonesia. Hal itu sebagaimana diunggah oleh akun YouTube Al Faruq Channel pada 24 Maret 2020 silam, untuk kemudian diposting ulang oleh akun Twitter @juwitamalam13 pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam video tersebut, awalnya Ustadz Zulkifli menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal. Menurutnya, Dajjal itu adalah manusia yang memiliki fisik kurang normal. Jadi Dajjal ini manusia bukan sistem. Seorang laki-laki, kata Rasulullah, normal, tetapi fisiknya agak sedikit kurang normal. Dia sedikit lebih pendek dari kalian, lehernya lebih panjang sedikit daripada kalian, rambutnya pun keribu, ujar Ustadz Zulkifli dalam video itu. Saat ini Ustadz Zulkifli katanya, Dajjal telah lepas dari daerah Syam, sebab tanda-tanda kiamat terbanyak dilakukan di Syam. Tentang Dajjalnya, tentang Nabi Isanya, tentang Imam Mahdinya, tentang kekuasaan Ya'juj dan Ma'jujnya, itu terjadinya kebanyakan di Syam. Dan tanda-tanda Dajjal keluar hari ini adanya di Palestina. Begitu terangnya. Untuk membuktikan itu, Ustadz Zulkifli mengajak jamaah yang hadir untuk langsung menyaksikan di Baitul Maqdis. Bapak mau bukti? Silakan nanti Maret saya berangkat ke Baitul Maqdis insya Allah. Kita sholat di Masjid Al-Aqsa. Dari situ kita nyambung ke Madinah baru ke Mekah. Jadi 3 Masjidil Haram langsung kita kunjungi dalam satu kali perjalanan, ujar Ustadz Zulkifli. Saat menjelaskan rute perjalanan itu, Ustadz Zulkifli kemudian menyinggung perjalanan ke Mesir untuk melihat Fir'aun, dan menurutnya bangkai Fir'aun yang diabadikan mirip dengan salah seorang yang ada di Indonesia. Plus nanti kita ke Mesir jumpa Fir'aun. Benar, kita akan jumpa Fir'aun. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan ini Pak, ternyata wajah Fir'aun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia. Lihat saja, kok mirip si Fulan ya? Benar-benar Pak, mirip sekali. Namun Ustadz Zulkifli enggan memberitahukan siapa orang yang dimaksud mirip dengan Fir'aun itu. Siapakah orang Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa penasaran dari warganet untuk menduga-duga siapa gerangan orang yang dimaksud. Salah seorang netizen kemudian mengatakan bahwa orang tersebut malah mirip dengan Jokowi. Netizen atas nama Fandi Eski bilang bahwa mirip Jokowi. Sementara netizen lain menduga bahwa orang tersebut sama dengan pelaku yang sedang menghancurkan negeri ini. Mirip persis dengan yang sedang menghancurkan negeri ini, ujar akun Bunasir Nas. Itu luar biasa. Ini orang-orang pilihan. Ini janda, pekerjaannya gorengan, menolak mandukan. Saya nantang Jokowi, saya jantang Menko Polhukam, kemudian saya tantang Wakil Presiden. Sebutkan kepada saya hari ini dari tahun lalu sampai sekarang, siapa yang bayar 50 juta cash karena prokes. Kita datang seperti Musa datang kepada Fir'aun karena HRS dan 212 turun ke Mesir. Seperti Musa yang datangi Fir'aun, KSP memperingatkan TP3 yang sebut pertemuan istana itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Kemudian klarifikasi Abdullah Yamahua mengatakan bahwa bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Apakah benar?
Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3 6 Laskar FPI Abdullah Yahamahua menegaskan bahwa pernyataan soal pertemuan timnya di Istana Negara ibarat Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, hanya sekadar analogi. Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara pribadi bukanlah Fir'aun, seperti yang menjadi analoginya tersebut. Dalam keterangan saya, itu analogi, bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Tapi kalau ada yang disebutkan Jokowi bukan Togut, kan saya nggak bilang Jokowi Togut. Kata Abdullah kepada cnnindonesia.com pada Jumat 16 April. Abdullah juga lantas berdalih bahwa analogi tersebut terkait dengan status penguasa suatu wilayah. Ia melihat bahwa Fir'aun zaman dulu merupakan penguasa Mesir, sama seperti Jokowi yang merupakan status penguasa Indonesia saat ini. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan analogi itu tercetus ketika beberapa anggota TP3 ada yang berselisih pendapat terkait dengan rencana pertemuan di istana. Maka ketika kita mau bertemu ke istana, ada yang nggak setuju dan segala macam. Ya udah, sehingga timbul, sudah kita ikut cara Musa, diperintahkan datang ke Fir'aun, kita datang secara baik. Begitu dalihnya. Selain itu, Abdullah juga menyinggung bahwa pertemuan dengan Jokowi kala itu sebagai upaya TP3 menguak tewasnya 6 Laskar FPI. Menurutnya lagi, tewasnya 6 Laskar FPI sebagai bentuk pelanggaran pidana HAM berat harus diselesaikan secara komprehensif. Kan sekarang dianggap pidana biasa, maka ketika Komnas HAM, polisi anggap pelanggaran HAM biasa ini soal serius buat TP3. Sebelumnya MUI dan PBNU mengkritik keras pernyataan Abdullah Yahamahua yang menilai pertemuan di istana ibarat Nabi Musa bertemu Fir'aun. Ketua PBNU Robikin M. Has menegaskan tak harusnya Abdullah mengibaratkan pemerintah sebagai Fir'aun karena sudah dipilih berdasarkan pemilihan umum yang sah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai Abdullah tak tepat menggunakan analogi itu karena Presiden Jokowi merupakan orang Islam yang percaya pada Allah. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua TP3 Abdullah Yahamahua menyebut pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu ibarat Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Pihak KSP memperingatkan keras pada TP3 agar tidak asal mengeluarkan pernyataan. Pernyataan Abdullah Yahamahua itu disampaikan dalam channel YouTube Ustadz Demokrasi seperti dilihat pada Rabu 14 April. Abdullah Yahamahua awalnya menceritakan momen dihubungi istana pada 9 Maret yang lalu. Kemudian pada tanggal 8 ada telepon dari istana ke Sekretaris TP3 Pak Marwan Batubara bahwa istana siap menerima besoknya tanggal 9 jam 10. Disebutnya 10 orang kemudian harus antigen dan antigen itu harus di rumah sakit yang ditetapkan, yaitu di Rumah Sakit Bunda di daerah Menteng. Pertemuan TP3 dengan Jokowi berlangsung. Abdullah Yahamahua menyebut pertemuan itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Singkatnya, besoknya kami datang, kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang pada Fir'aun. Kendati demikian, Abdullah Yahamahua tidak bermaksud mengatakan Jokowi seperti Fir'aun. Namun dia bersama TP3 ingin menempatkan diri sebagai pihak yang memperjuangkan keadilan. Tidak berarti bahwa Jokowi itu Fir'aun, tapi kita menempatkan diri dia adalah penguasa seperti ketika Fir'aun jadi penguasa dan kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kemudian menegakkan keadilan. Dalam pertemuan tersebut, TP3 menyiapkan dokumen untuk dibacakan. Salah satunya dibacakan oleh Amin Rais tentang ayat Al-Quran. Pak Amin cuma menyebutkan 2 ayat Al-Quran tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia dan hukumannya neraka. Pak Marwan minta 2 hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka. Yang kedua, harus dilakukan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Pertemuan berlangsung secara singkat. Dalam momen tersebut, Jokowi juga menegaskan pemerintah akan menangani kasus Laskar FPI ini secara transparan. Rata-rata 3 menit singkat, kemudian Jokowi sampai angkat tangan, begini, kasih lihat itu kotak CD dari Komnas HAM, dan di mejanya ada laporan bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan khusus secara transparan, profesional, dan terbuka. Tenaga ahli utama KSP Doni Garhal Adian lantas menanggapi pernyataan Abdullah Yahamahua. Doni meminta TP3 hati-hati dalam membuat perumpamaan. Hati-hati membuat ibarat jangan sampai kebencian membutakan akal dan hati dalam memandang seorang pemimpin. Doni juga lantas bicara soal sosok Jokowi. Menurut Doni, Jokowi tak pernah mendikotomikan pendukung ataupun oposisi.